Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para kawan-kawan di kajian Menteng ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat bagi terhadap yang berbicara dan juga yang mendengar, untuk membersihkan hati-hati kita agar bisa dipenuhi dengan cahaya ilahi ya. Maka kita sama-sama belajar surat yang sangat mulia yang disebut dengan surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Surat ini juga disebut dengan surat Bani Israil ya. Surat Bani Israil ya. Adapun keutamaannya ya, di antaranya dalam hadis yang dihasankan oleh Ibnu Hajar dan juga dihasankan oleh Syekh bin Baz dan disahihkan oleh Syekh Albani dan dinilai oleh Al-Haythami bahwasanya rijalnya adalah thiqat, para perawinya thiqah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firashihi hatta yaqra'a kulla lailatin bi Bani Israil wa Zumar. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam tidaklah tidur di atas tempat tidurnya kecuali sampai beliau membaca surat Bani Israil, yaitu surat Al-Isra dan surat Az-Zumar. Hadis ini hadis yang hasan atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Perhatian Nabi untuk membaca surat ini sebelum tidur ini menunjukkan surat yang mulia ya. Dan salah satu wirid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur adalah membaca surat ini, surat Bani Israil ya. Ini peringatan kepada kita yang wirid kita sebelum tidur biasanya lihat WhatsApp ya, atau lihat Facebook ya, atau lihat medsos dan yang lainnya. Maka semoga kita bisa menjadikan salah satu wirid kita sebelum tidur adalah baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan surat ini adalah surat Makkiyah ya. Dia turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Bahkan dia termasuk dari surat-surat yang awal yang turun. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat senior, beliau berkata tentang surat Al-Isra, surat Bani Israil, atau dengan juga beliau berkata tentang surat Al-Isra dan juga surat Al-Kahfi, innahunna minal itaqil awal ya. Sungguhnya ini adalah termasuk surat-surat yang turun di awal-awal. Wa hunna min tiladi, dan surat-surat ini termasuk yang aku pelajari di awal-awal, yaitu ketika di Mekah. Dan yang menakjubkan, surat Bani Israil ini meskipun dia surat Makkiyah, yaitu turun sebelum Nabi berhijrah, tetapi isinya tentang, di awalnya tentang Bani Israil, tentang Yahudi. Dan kita tahu Nabi tidak bertemu dengan Yahudi kecuali di Madinah ya. Ketika Nabi sudah berhijrah baru kemudian Nabi bertemu dengan komunitas Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Al-Quraidah ya. Tetapi surat ini sudah berbicara tentang Bani Israil, peringatan terhadap mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah bertemu dengan Yahudi, Allah sudah memberikan informasi-informasi tentang bagaimana kelakuan ya, akhlak dan perangai orang-orang Yahudi. Taib, kita akan tafsirkan atau kita bacakan pendapat para ulama tentang tafsir surat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Para pemirsa baik yang di kajian Menteng maupun yang nonton melalui
medsos, bisa membuka Al-Qur'an agar bisa mengikuti ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik. Al-Isra. Al-Isra. Kenapa disebut dengan Al-Isra? Diambil dari ini, subhanalladzi asra. Asra, al-Isra artinya as-sair bil lail. As-sair bil lail artinya perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya, al-Isra lebih pasnya lagi, lebih tepatnya lagi di awal malam hari, di awal malam. Ya, jadi al-Isra ya. Kalau sara di akhir malam. Ini perjalanan di awal malam ya. Allah SWT berfirman subhanalladzi, maha suci Allah ya. Subhan itu maf'ul mutlaq dari usabbihullah. Intinya maha suci Allah ya, yang telah memperjalankan hambanya. Di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa di malam hari, lailan, di malam hari. Kenapa Allah tidak mengatakan Rasulnya ya, di malam hari? Kalau kata para ulama ya, kalau ada sifat yang lebih agung daripada hambanya kepada Nabi, Allah akan sebutkan. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi disifati dengan hambanya, disifati dengan Rasulnya, ya, disifati dengan Nabiullah, ya. Ada nabiyuhu, ada rasuluhu, ada abduhu. Ya. Tetapi yang paling afdal dari itu semua adalah abduhu. Yang paling afdal dari ini semua adalah abduhu. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, ya. Hambanya, ya. Jadi saya sering ingatkan bahwasanya Nabi dipuji oleh Allah ya. Nabi dipuji oleh Allah sebagai rasul, sebagai seorang rasul, utusan, dan yang lebih afdal daripada itu sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena Nabilah adalah orang yang paling hebat dalam membuktikan dia seorang hamba. Dia yang paling kuat dalam beribadah kepada Allah. Karena Nabi SAW yang paling hebat dalam membuktikan dia seorang hamba. Dia seorang hamba dalam beribadah. Oleh karenanya Nabi SAW beribadah sampai kaki beliau bengkak, bahkan dalam hatta tatawarram qadamah, kaki beliau bengkak, hatta tatafattar qadamah, sampai pecah-pecah kaki beliau. Ketika ditanya beliau berkata, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, ya. Oleh karenanya Allah menyebutkan sifat hamba ini dalam kondisi-kondisi genting. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, Allah menyebutkan sifat Nabi sebagai hamba dalam kondisi-kondisi genting. Ya. Menyebutkan sifat Nabi hambanya, ya, hamba sebagai hamba dalam kondisi-kondisi genting. Allah tidak menggunakan kata rasulnya. Jadi jangan kita kira Rasulullah SAW dipuji hanya sebagai seorang rasul. Rasulullah hebat dari sisi dia beribadah kepada Allah. Ya. Di antaranya dalam ayat ini, ya. Di antaranya dalam surat Al-Isra yang sedang kita bahas ini. Ya, karena ketika itu sedang kondisi yang genting, Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh bertemu dengan Allah, yang di mana orang-orang Quraisy mendustakan Nabi SAW. Dan kita jelaskan, ya, ketika Isra. Kemudian di antaranya misalnya ketika menantang tahaddi, ketika menantang Quraisy dalam, ya, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an.
Semisal Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina." Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan ala rasulina, tapi kepada hamba kami. Ala 'abdina. Fa'tu bi suratin min mithli. Kalau gitu datangkanlah surat seperti Al-Qur'an. Surat seperti dalam Al-Qur'an, Mereka tidak mampu. Jadi di situ Allah juga menyebutkan ala 'abdina, hamba kami. Demikian juga ketika dakwah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Kata Allah tatkala sang hamba, yaitu hamba Allah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri dalam berdakwah, maka mereka hampir-hampir berkumpul semua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipuji hanya sebagai seorang rasul, tapi bahkan sebagai seorang hamba. Taib. Ini juga isyarat perkataan hambanya ini, isyarat hamba yaitu abduhu, menunjukkan bahwasanya yang diperjalankan adalah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ruh tentunya, dan ruh Nabi sekaligus. Kenapa? Karena ada sebagian yang berpendapat bahwasanya yang diperjalankan oleh Allah adalah ruhnya, yang Isra Mi'raj itu ruhnya. Namun dibantah karena Allah menggunakan lafal bi abdihi, dan namanya hamba itu mencakup jasad dan ruhnya. Berbeda kalau ruh, maka Allah akan mengatakan subhanalladzi asra bi ruhi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan ruh hambanya. Jadi kita tahu ayat ini tentang kisah perjalanan yang agung, satu mukjizat yang luar biasa dari yang Rasulullah SAW alami, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang di rumahnya di malam hari, tiba-tiba terbuka atap rumahnya, kemudian beliau, ada riwayat disebutkan di rumahnya, ada yang riwayat disebutkan di rumah Ummu Hani, tapi riwayatnya dhaif. Dia mengatakan ketika Nabi sedang di Al-Hijr, itu dekat Ka'bah. Kemudian Nabi dibawa oleh malaikat Jibril. Disediakan hewan namanya burak, Burak yang dia lebih besar daripada himar dan lebih kecil pada begol. Begol itu adalah persilangan antara kuda dengan himar. Sehingga muncul kelahiran hewan yang lebih besar daripada himar tapi lebih kecil daripada kuda. Nah, burak antara himar dengan begol, Kemudian dalam sebagai riwayat yang lemah disebutkan burak tersebut wajahnya wajah manusia, itu dhaif semua. Ini sudah pernah saya bahas dalam sirah, saya tidak ingin mengulangi lagi. Intinya Nabi SAW kemudian naik burak tersebut, kemudian sampai sekali dia terbang atau sekali dia meloncat sejauh mata memandang, kemudian sampailah di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi mengikat buraknya, kemudian Nabi salat bersama para nabi, jadi imam di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menghadirkan ruh-ruh para nabi atau menghadirkan jasad-jasad para nabi, terserah Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali mereka untuk salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang ketujuh. Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi, di antaranya Nabi Yusuf, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Adam, kemudian ada nabi-nabi, Nabi Musa. Kemudian sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat 5 waktu. Mulai dari 50 waktu, kemudian Nabi turun ke langit ke-6 atau langit ke-5 ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu tidak mampu, Maka mintalah keringanan kepada Allah. Nabi naik lagi, turun akhirnya jadi 45. Sampai di bawah kata Nabi Musa, minta kekurangan terus Nabi bolak-balik sampai akhirnya tinggal 5, Tinggal 5, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hiya khams wa hiya khamsun. Itu 5 waktu tetapi pahalanya 50 waktu. 5 waktu tapi pahalanya 50 waktu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke kota Mekah, Setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik ke kota Mekah ke Masjidil Haram. Sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan sebagian orang dari orang Quraisy, maka dari mana engkau? Kata Rasulullah SAW, saya baru dari Masjidil Aqsa, kemudian saya balik. Kata mereka, kata orang ini, benar kau begitu? Iya. Saya akan datangkan orang-orang, jangan kau rubah ceritamu. Kata Nabi, tidak. Akhirnya orang datang, ditanya, Muhammad kau dari mana? Saya semalam dari ke
Baitul Maqdis. Sekarang sudah balik. Sudah, wah semuanya ada yang sofik, tepuk tangan, ada yang begini bingung, ini Muhammad ini bagaimana. Sampai begitu dahsyatnya kejadian tersebut. Kita bicara kejadian ini 1400 tahun yang lalu. Yang belum ditemukan sepeda mungkin, belum ditemukan motor ya, belum ada ya. Bagaimana seorang bisa belum ada pesawat, ya, belum ada apa-apa, bagaimana seorang berjalan di zaman itu ya, kemudian pergi ke Baitul Maqdis kemudian balik kurang dari satu malam. Maka ini kesempatan untuk mencela Muhammad karena dia berbicara tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Orang Quraisy semua kumpul, disengaja dikumpul. Kamu jangan rubah omonganmu wahai Muhammad, kata Nabi tidak. Rasulullah SAW kemudian cerita. Mereka tepuk tangan, ada yang ini ya. Akhirnya di antara mereka ada yang bertanya ya. Muhammad, kalau kau pergi ke Baitul Maqdis, coba sebutkan tentang sifat-sifat Baitul Maqdis. Ini pertanyaan memberatkan Nabi SAW. Karena Nabi ketika pergi ke Baitul Maqdis tidak sedang selfie-selfie, ya, tidak sedang perhatikan ini berapa pintunya, ini berapa anunya, ada pohon-pohonnya berapa. Ya Nabi ke situ ya masuk sholat, apalagi di malam hari, tidak perhatian tentang kondisi sekeliling ya. Ini rupanya orang itu tanya Nabi gemetar waktu ditanya seperti itu, artinya bimbang ya, karena Nabi benar-benar tidak tahu. Dan ini pertanyaan mematikan bagi Rasulullah SAW. Kalau kau benar pergi Baitul Maqdis, sebutkan ciri-ciri ini, ciri ini. Tiba-tiba Allah memunculkan Baitul Maqdis di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi lihat, maka Nabi jelaskan dengan sepuas-puasnya. Begini. Sampai yang bertanya berkata, yang lainnya bohong, tapi kalau ini benar. Kalau yang ini benar. Tapi intinya, ketika itu kejadian yang hebat, ya, sampai Allah turunkan ayat khusus tentang masalah tersebut. Sampai ada sebagian orang-orang yang murtad. Kemudian orang-orang Quraisy datang kepada Abu Bakar, berkata, Abu Bakar, nih temanmu kemarin masih oke, sekarang sudah enggak beres. Dia bilang dia pergi ke Baitul Maqdis, pulang belum sampai subuh sudah pulang. Kata Abu Bakar, inni la usaddiquhu ya akmahu akbaru min dzalik. Aku membenarkan Rasulullah SAW lebih parah daripada ini. Aku membenarkan dia ada kabar dari Tuhan dari langit turun kepada Rasulullah SAW. Lebih hebat daripada sekedar pergi ke Baitul Maqdis bolak-balik. Ya. Maka tatkala itu Abu Bakar dikenal dengan As-Siddiq yang selalu membenarkan. Itulah cerita singkat tentang kisah Isra Mi'raj yang antum semua sudah tahu, dan ini salah satu tanda bahwasanya Allah Maha Tinggi. Oleh karenanya Nabi SAW sampai naik ke langit ke-7 untuk bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagian sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Dari hadis Abu Dzar kalau tidak salah, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apa kau lihat Rabbmu? Karena para sahabat ngerti Nabi bertemu Allah. Ya. Tidak seperti perkataan ahlul bidah yang mengatakan, "Oh, Allah tidak di sana." Tidak ada, cuma Nabi disuruh ke sana aja, tempat yang tinggi. Ya kalau begitu tidak ada perlu pertanyaan, "Hal ra'aita rabbak?" Apa kau temu dengan Rabbmu? Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Nabi tidak mengatakan, yang bilang Allah di sana siapa? Enggak ada. Ente jangan pikir macam-macam. Nabi tidak jawab begitu. Bahkan Nabi membenarkan pertanyaan tersebut. Nabi berkata, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihatnya? Berarti Nabi menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu mukjizat yang menunjukkan Allah Maha Tinggi. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan barang siapa mengingkari Allah di atas, dia mengharuskan dia konsekuensinya untuk tidak membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Karena Isra Mi'raj Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas, ya. Taib. Oleh karenanya yang benar, meskipun ada diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kemudian ada juga kata Al-Qurtubi, saya belum cek juga diriwayatkan dari Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi yang diangkat cuma ruh. Namun itu dibantah oleh para ulama. Muawiyah ketika itu masih kafir, Aisyah masih sangat kecil ketika itu. Aisyah masih sangat kecil, ya. Yang benar bahwasanya yang diangkat oleh Allah diperjalankan adalah jasadnya sekaligus, jasad dan ruh. Kalau cuma ruh, apalagi dia mengatakan cuma dalam mimpi, ya. Kalau cuma ruh dalam mimpi maka bukan suatu yang heboh. Bukan suatu mukjizat. Ini heboh waktu itu kejadian. Heboh sampai ada yang murtad, sampai Nabi istilahnya diejek-ejek oleh orang kafir. Menunjukkan Nabi benar-benar diperjalankan jasad dan ruhnya sekaligus, ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Taib. Kapan terjadi peristiwa ini? Enggak ada dalilnya. Para ulama khilaf, ya. Tahunnya saja khilaf kapan. Ya, apalagi tanggalnya, apalagi harinya, ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya kejadian ini terjadi setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Ya, karena kewajiban salat, ya. Ketika itu baru muncul kewajiban salat ketika di Mekah setelah wafatnya
Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Tapi kapannya enggak ada yang tahu, apakah 5 tahun sebelum berhijrah ataukah 3 tahun sebelum hijrah, ada pendapat, ataukah setahun sebelum berhijrah, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi mereka mengatakan ketika pagi harinya Jibril datang. Jibril datang di waktu subuh langsung mengajari bagaimana jumlah rakaat salat subuh. Taib, di sini Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang perjalankan hambanya di malam hari. Kita tadi sudah jelaskan bahwasanya namanya al-Isra, asra, ini artinya perjalanan di malam hari. Kalau kita artikan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, di malam hari. Kenapa malam diulang lagi? Tanpa malam ini sudah orang paham namanya asra adalah perjalanan di malam hari. Kenapa Allah tambah malam di sini? Lailan. Ini para ulama mengatakan karena lailan dengan nakirah litaklil. Ini yang tahu bahasa Arab ya. Maksudnya untuk menunjukkan malam tersebut cuma sebentar. Perjalanan yang begitu jauh Rasulullah tempuh dengan waktu yang sebentar, yaitu hanya sebagian malam, artinya sebagian malam. Beda kalau di sini dengan alif lam, misalnya Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kalau bi 'abdihi laila seakan-akan yastagriqul laila kullaha, seakan-akan seluruh malam itu lailah semuanya dipakai untuk Rasulullah berjalanan. Tapi yang benar itu sini nakirah lailan tanwin karena sedikit saja. Malam tersebut cuma sedikit digunakan oleh Allah untuk menempuh perjalanan jauh ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Apalagi ke ujung dunia sana ya. Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha ya. Itu jaraknya entah berapa tapi semuanya ditempuh kurang dari satu malam. Baik. Kita lanjutkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal Masjidil Haram. Masjidil Haram ma'ruf ya. Ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa jelas dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Daud sedang bangunnya, kemudian Nabi diteruskan oleh Nabi Sulaiman, tapi yang terakhir membangun adalah Nabi Sulaiman. Tinggal khilaf apakah dimulai oleh Nabi Daud atau dimulai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi dalam hadis sebutkan Nabi Sulaiman yang bangun Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh. Karena benar jarak Masjidil Haram Masjidil Aqsa jauh. Kata Allah alladzi barakna haulahu, yang kami beri berkah. Yang kami berkahi sekitarnya. Yang kami berkahi sekitarnya. Taib. Yang diberkahi cuma sekitarnya. Masjidnya gimana? Kata para ulama, kalau sekitarnya saja diberkahi apalagi masjidnya, ya. Saya ulangi. Yang diberkahi, yang kami berkahi sekitarnya. Haulahu artinya sekitarnya. Kalau sekitar Masjidil Aqsa saja diberkahi apalagi masjidnya itu sendiri tentu lebih diberkahi. Oleh karenanya Allah memilih Syam, Masjidil Aqsa itu daerah Syam sebagai tempat mahbatul wahyu, turunnya wahyu bagi para nabi terdahulu. Kemudian nabi-nabi Bani Israel banyak juga di sana. Ya, Nabi Ibrahim pernah ke sana, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi banyak sekali. Makanya negeri Syam itu negeri yang berkah dari sisi agama, kemudian diberkahi juga dari sisi tumbuhan yang berkah, banyak buah-buahan, banyak tumbuh-tumbuhan, subur dan yang lainnya, ya. Kata Allah, linuriyahu min ayatina. Agar kami tampakkan kepadanya, memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Nabi dari sebagian ayat kami, sebagian ayat-ayat kami. Dari ini dalil bahwasanya, dalil Nabi tidak lihat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lihat Allah. Karena Allah mengatakan untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Kalau untuk memperlihatkan Allah akan mengatakan untuk memperlihatkan kami. Tapi Allah mengatakan memperlihatkan ayat-ayat kami. Kenapa? Innahu samiul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, sebagaimana kita jelaskan, di dunia tidak ada yang mampu untuk melihat Allah. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Ada faedah juga yang saya lupa dari perkataan hambanya. Apa saja? Perkataan itu Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sungguh maha suci Allah memperjalankan hambanya. Kemana? Ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ya. Allah tidak menyebutkan rasulnya atau yang lain, tapi Allah memilih kata hambanya. Di antara faedah juga
yaitu tentang tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita saja kalau disunahkan kalau menaiki tempat yang tinggi kita bertakbir. Karena orang biasa tinggi kadang-kadang merasa hebat atau apa ya. Maka kita ingat bahwasanya Allah Maha besar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai tempat yang tertinggi tapi disifati dengan hambanya ya. Artinya tawadhu yaitu dia adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk apa? Dinaikkan ke tempat yang tertinggi. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami berikan kepada Musa ya. Kami berikan kepada Musa Alkitab, maksudnya apa? Taurat. Dan kami jadikan kitab tersebut sebagai petunjuk ya. Kami jadikan Taurat sebagai petunjuk. Hudan li Bani Israel, bagi Bani Israel, makanya disebut dengan surat Bani Israel. Bagi Bani Israel. Allah tattakhidhu min duni wakila. Janganlah kalian mengambil selainku sebagai penolong. Ini maksudnya jangan kalian berbuat syirik ya. Jangan kalian berbuat syirik. Ini maksudnya yaitu ya. Jangan syirik. Maksudnya demikian. Bertauhidlah kalian. Ya. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Bani Israel merupakan keturunan Bani Israel adalah keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh di kapal, maksudnya bersama Nabi Nuh alaihissalam. Bersama Nuh alaihissalam. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur, yang selalu bersyukur. Baik, perhatikan. Setelah itu Allah berfirman, wa ataina Musal kitab. Dan ini di antara kata para ulama sering Allah menggandengkan Nabi Muhammad SAW dengan Musa ya. Dalam ayat juga demikian, Allah sedang menjelaskan agungnya Rasulullah SAW dengan diperjalankan di malam hari menuju Baitul Maqdis, kemudian menuju Sidratul Muntaha ya. Kemudian Allah gandengkan dengan Nabi Musa, dan dia nabi yang sangat mulia ya. Wa ataina Musal kitab, kami berikan Musa Taurat. Wa ja'alna hudal li Bani Israil, kami menjadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel ya. Sampai-sampai Taurat Allah katakan petunjuk ya. Tentunya kalau ingin jadikan Taurat petunjuk diamalkan. Wa ja'alna hudal li Bani Israil, kami jadikan Taurat petunjuk bagi Bani Israel. Tapi Bani Israel brengsek ya. Sebenarnya Taurat sudah cukup bagi mereka. Apa isi Taurat tersebut? Allah tattakhidhu min duni wakila. Jangan kalian menjadikan selainku sebagai penolong, jangan syirik. Kalau kalian ingin menjadikan Taurat sebagai petunjuk, jangan berbuat syirik ya. Jangan berbuat syirik. Oleh karenanya para ulama mengatakan Bani Israel akan menjadi mulia kalau mereka tidak berbuat kesyirikan. Dan inilah inti daripada Taurat. Allah tattakhidhu min duni wakil. Jangan kalian mengambil selainku sebagai wakil, sebagai penolong. Terus Allah jelaskan, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Sungguhnya Bani Israel itu adalah keturunan dari
yang dibawa oleh Nabi Nuh di atas kapalnya. Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nuh lah yang tersisa, Maksudnya apa? Kita tahu dalam sirah atau dalam sejarah bahwasanya yang naik kapal bersama Nabi Nuh kira-kira 8 orang, ya, 80 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak beriman kepadanya cuma sedikit. Yang pendapat yang paling banyak 80 orang. Di antara 80 orang tersebut ada anak-anak Nabi Nuh dan ada orang-orang yang lain. Jadi tetapi yang keturunannya berlanjut sampai sekarang cuma keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Adapun sisa-sisanya yang di kapal tersebut keturunannya tidak berlanjut sampai sekarang, dan para ulama mengatakan Nuh alaihissalam ya punya anak ya, sudah sering kita sampaikan, yaitu namanya Ham, kemudian Sam, kemudian Yafith, kemudian di antaranya adalah Yam ya. Yam ini kafir atau orang bilang juga Kan'an ya. Tapi yang disebutkan adalah namanya Yam, kafir. Nah, inilah disebut dengan Abul Arab. Ya. Dari Sam inilah orang-orang Yahudi, Bani Israel dan juga orang-orang Arab. Dari Sam inilah kemudian Ibrahim alaihissalam, kemudian dari sini ada Yahudi dan Arab ya. Jadi Allah mengatakan mereka Bani Israel, Ibrahim ya punya anak Ishak, Yakub, kemudian Yahudi. Ya. Mereka itu Bani Israel adalah dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Mereka adalah keturunan dari yang kami bawa bersama Nabi Nuh, yaitu keturunan Sam. Ada keturunan Ham, keturunan Yafith, mereka keturunan Sam. Ya. Kenapa Allah sebutkan Nuh di sini? Ya, untuk mengingatkan bahwa nenek moyang kalian Nabi Nuh alaihissalam ini nenek moyang yang spesial. Kenapa sifatnya innahu kana 'abdan syakura? Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang sangat pandai bersyukur. Syakur artinya suka bersyukur, ya siwa mubalaghah. Artinya sering bersyukur. Syakur artinya apa? Sering bersyukur. Disebutkan Nabi Nuh alaihissalam dalam buku tafsir, kalau dia makan dia mengatakan alhamdulilladzi at'amani law syaa la auja'ani ya. Ya. Sungguhnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, kalau berkehendak Allah akan buat aku lapar. La aja'ani ya. Kemudian juga alhamdulillah kalau dia minum dia mengatakan alhamdulilladzi ya maksudnya Allah yang telah memberikan aku atau amani hadzal syarab, memberikan aku minum. Lau syaa la azma'ani. Kalau berkehendak Allah bikin saya haus. Ya. Alhamdulilladzi kasani, kalau dia pakai baju dia mengatakan segala puji bagi Allah yang memberikan aku baju. Lau syaa la a'rani, dia akan buat aku menjadi telanjang. Alhamdulilladzi segala puji bagi Allah, dia pakai sendal yang memberikan aku sendal. Kalau Allah berkehendak la ahfani, Allah menjadikan aku akan tidak punya sendal. Selalu muji Allah. Selalu muji Allah. Makanya dikira abdan syakura. Yang menakjubkan untuk perhatikan, saya sudah pernah menyampaikan hal ini juga. Nuh ini hamba seorang nabi yang disebut di antaranya ulul azmi minar rusul. Para nabi yang super sabar di antara Nabi Nuh. Ujiannya sangat banyak. Bayangkan apa ujiannya Nabi Nuh? Dakwanya 950 tahun. Lama banget ya. Berdakwah dengan kaum yang brengsek. Kalau Nabi Nuh ceramah, langsung mereka tutup telinga, kemudian mereka tutup muka, tidak melihat Nabi Nuh alaihissalam. Semakin didakwai semakin kabur. Kemudian istrinya kafir, anaknya kafir. Kemudian diejek terus oleh kaumnya. Apalagi dibilang Nuh majnun, apalagi ketika bikin kapal. Dakwah 950 tahun, ini bukan dakwah yang sebentar. 950 tahun, coba perhatikan, 950 tahun yang beriman cuma 80. 950 tahun yang beriman cuma 80. Coba berarti satu dapat hidayah berapa tahun? 10 tahun sekali satu dapat hidayah. Ya. 10 atau 11 tahun sekali. 11 tahun sekali baru satu orang dapat hidayah. Luar biasa ya. Ya. Sabarnya kalau kita mau kalkulasikan, kita bagi rata, ya kalau taruhlah yang beriman Nuh berdakwah 1000 tahun, yang beriman cuma 100, berarti kan 10 tahun cuma satu orang dapat hidayah. Sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya kafir lagi, bayangkan seorang berdakwah terus istrinya kafir. Apa kata dunia? Oh, Ustaz ceramah-ceramah istrinya kurang ajar. Anaknya kafir, oh, Ustaz banyak ceramah, anaknya brengsek ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam
Kalau dikatakan innahu kana 'abdan sabura, sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang sangat bersabar, itu jelas. Tapi yang menakjubkan Allah sebut 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Di tengah-tengah ujian yang dia hadapi yang begitu berat luar biasa, dia pandai bersyukur. Ini yang luar biasa. Bersyukur dalam kesulitan yang luar biasa. Inilah yang menakjubkan. Allah sebutkan Nabi Nuh dengan memuji Nabi Nuh untuk mengingatkan kepada Bani Israel yang merupakan semuanya keturunan Nabi Nuh. Kalian punya nenek moyang yang hebat, namanya Nuh alaihissalam, yang diuji dengan berbagai macam ujian dan dia sangat pandai bersyukur, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala wa qadayna ila bani Israila ya fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah tetapkan, wa qadayna itu hakamna ya ila bani Israil, kepada Bani Israel, atau kami tetapkan tentang Bani Israel fil kitabi, dalam Alkitab, maksudnya di Lauhil Mahfuz sudah kami takdirkan, la tufsiduna fil ardi marratain, sungguh kalian benar-benar wahai Bani Israel benar-benar akan melakukan kerusakan di atas muka bumi sebanyak 2 kali, melakukan maksiat, kurang ajar, berzina, merampok, berbuat zalim. Bahkan di antara kejahatan besar yang mereka lakukan adalah qatlahumul anbiya, membunuh para nabi. Ya, 2 kali kalian akan melakukan kerusakan, sungguh-sungguh benar-benar kerusakan. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan benar-benar kalian akan sombong dan angkuh. Ya, karena Allah berikan mereka kekuasaan. Allah berikan mereka kekuasaan, ya. Dan itu kerusakan tersebut terjadi setelah, kata para ulama, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman setelah membangun Haikal Sulaiman, bangun Masjidil Aqsa, kemudian dengan kehebatan yang luar biasa, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, mulailah kerusakan terjadi. Kerusakan terjadi, ya. Kemudian ketika mereka mendapatkan kenikmatan yang besar, akhirnya mereka wala ta'lunna uluwan kabira, dan sungguh mereka sombong dengan kesombongan yang sangat besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa wa'du ulahuma, dan jika telah datang, ya, janji fa idza jaa wa'du ulahuma, jika telah datang hukuman bagi kejahatan yang pertama, ya, mereka melakukan kejahatan 2 kali. Untuk kejahatan pertama, apa hukumannya? Kata Allah, ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami akan kirim kepada kalian wahai Bani Israel ibadan lana, hamba-hamba kami, makhluk-makhluk kami. Uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Fajasu khilalad diyar, dan mereka akan berjalan-jalan, ya, merajalela di negeri-negeri Bani Israel, masuk rumah sini, masuk rumah sana, masuk Masjid Aqsa, bunuh sana, bunuh sini. Sehingga Allah mengatakan fajasu khilalad diyar, yaitu masuk ke sana kemari, terserah apa yang ingin mereka lakukan dalam rangka membasmi Bani Israel, ya. Merajalela di kampung-kampung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Yang pasti terlaksana, ya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, ya, thumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Kemudian setelah itu kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Dan kami berikan, anugerahkan kepada kalian dengan harta-harta dan anak-anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan bagi kalian banyak turunan Bani Israel. Kemudian kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, maka itu kebaikan untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat keburukan, maka itu keburukan bagi kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah, jika datang hukuman bagi kejahatan yang kedua, liyasu'u wujuhakum, untuk membuat wajah kalian menjadi buruk, waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah, dan mereka akan masuk lagi ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana mereka masuk pertama kali, waliyutabbiru ma alau tatbira, dan mereka akan melakukan kerusakan dan kehancuran apa yang mereka kuasai. Ini ayat ini dari ayat 4 sampai ayat 7, ya, bercerita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bagaimana mereka Bani Israel akan melakukan kerusakan 2 kali, ya. Ini khilaf di kalangan para ulama kapan mereka melakukan kerusakan, siapa hamba-hamba Allah yang Allah utus untuk membasmi mereka. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan kerusakan pertama yang dimaksud adalah setelah
jelas setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu setelah Nabi Sulaiman bangun Masjid Al-Aqsa, karena disebutkan kerusakan tersebut setelah datang musuh-musuh yang masuk dalam masjid dan merusak masjid. Masuk ke dalam masjid, merusak masjid, kemudian mengambil emas-emas, karena Nabi Sulaiman ketika bangun masjid pasukannya banyak dan sangat kaya raya. Begitu datang, kemudian pasukan yang penjahat tersebut mengambil seluruh harta yang ada dalam Masjidil Aqsa. Kapan terjadi kerusakan tersebut? Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan kerusakan yang mereka lakukan adalah mereka membunuh seorang namanya Sya'ya di zaman Irmiyah, ya. Mungkin Irmiyah ini mungkin seorang nabi atau seorang saleh, ya, seorang nabi Irmiyah yang mereka zalimi, kemudian mereka penjarakan, kemudian orang soleh mereka bunuh. Itu terjadi setelah masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mereka melakukan kerusakan, ya, secara akhlak, akidah, hancur-hancuran, maka ada seorang namanya Bukhtanasar dari Babil. Bukhtanasar dari Babil kemudian datang ke Palestina, kemudian membunuh mereka. Bahkan mereka banyak dibawa, maka disebut dengan masa Al-Asr al-Babili, yaitu masa tawanan, mereka dibawa ke Babilonia, kemudian dijadikan budak dan yang lainnya. Dibunuh habis. Fajasu khilala diyar, masuk ke dalam rumah-rumah mereka, siapa yang mau ditangkap, mau dibunuh, terserah mereka. Kenapa? Akibat maksiat yang mereka lakukan. Akibat maksiat yang mereka lakukan. Setelah itu, setelah dihabisi oleh Bukhtanasar, ya, kemudian berjalan, akhirnya mereka mulai sadar. Mereka mulai sadar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kembali kepada mereka kejayaan. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Kami kembalikan kepada kalian kejayaan. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami berikan kepada kalian harta, anak-anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kalian juga banyak orang, jadi banyak Bani Israel. Kemudian mereka melakukan lagi kerusakan. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Kapan kerusakan kedua mereka lakukan? Sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu di zaman Yahya bin Zakaria. Antara serangan Bukhtanasar sampai zaman lahirnya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, itu dekat zamannya Nabi Isa alaihi salam, itu jaraknya disebutkan oleh Al-Qurtubi itu 461 tahun, 460-an tahun. Jadi mereka dibasmi tahun 400-an tahun sebelum Masehi, ya. 400 tahun lebih, 460 tahun sebelum, 4,5 abad sebelum Masehi, sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian setelah itu mereka dibasmi, mereka mungkin setelah ratusan tahun mereka bertobat, Allah berikan lagi mereka kekayaan, mereka brengsek lagi. Sampai banyak ulama berpendapat bahwasanya Nabi Yahya mereka bunuh. Tapi tidak ada riwayat yang sahih berdasarkan literatur kita bahwasanya Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Tapi demikian disebut oleh para ahli sejarah, disebut oleh buku-buku tafsir. Namun secara sanad yang sahih tidak ada yang menunjukkan Nabi Yahya dibunuh. Tapi intinya mereka berbuat zalim. Mereka menzalimi Nabi Isa, ya. Mereka kemudian mempengaruhi raja Romania untuk menangkap Nabi Isa, ya. Akhirnya Nabi Isa kemudian disalib oleh mereka dan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Tapi intinya mereka berbuat zalim di zaman tersebut. Akhirnya Allah kirim lagi hukuman yang kedua, pasukan lagi untuk menghancurkan mereka, ya. Wallahu alam siapa mereka? Ya, ada yang mengatakan dari kerajaan Babil namanya Khurdus, ada yang mengatakan dari Persia. Intinya wallahu alam bisawab, kata Ibnu Katsir, tidak perlu kita tahu siapa yang menyerang, ya. Demikian juga Ar-Razi sebelumnya dalam tafsir mengatakan tidak perlu kita tahu siapa yang menyerang karena khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang bisa kita ambil faedah dari sini apa? Bahwasanya mereka tatkala mereka meninggalkan syariat Allah, tatkala mereka melakukan kemaksiatan, maka Allah kirim mereka orang-orang kafir yang bukan orang-orang beriman kepada Allah, Majusi atau yang lainnya, untuk menghabisi mereka orang-orang Yahudi ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa menyebutkan, para ulama mengatakan ketika datang Holako dari Tatar, kemudian datang ke Irak, kemudian membunuh 1 juta orang, ini seakan-akan seperti Bukhtanasar yang menghabisi orang-orang Yahudi, seperti Bukhtanasar Nebukadnezar, ya, kalau bahasa ini Nebukadnezar yang menghabisi Raja Babilonia yang menghabisi orang-orang Yahudi, sama seperti ketika Holako dari Tatar menghabisi kaum muslimin di Irak. Disebutkan kenapa? Karena ketika itu muncul kemunafikan, ya, muncul kemaksiatan luar biasa di Irak. Kemudian muncul bid'ah. Ibnu Taimiyah menyebutkan muncul bid'ah yang begitu banyak, ya. Kacau balau akhirnya
datang pasukan dari luar kemudian menghabisi kaum muslimin sebagaimana Bukhtanasar menghabisi Yahudi, ya. Taib. Jadi ini faedah, ya. Lihat bagaimana Allah mudah, ya, menggulingkan suatu kejayaan ketika itu mereka wala ta'lunna uluwan kabira, kata Allah tentang Bani Israel, mereka sombong dengan sombong yang tinggi setelah kejayaan Nabi Sulaiman. Mereka mungkin kaya, mungkin Nabi Sulaiman dulu menguasai banyak daerah, mereka sombong. Setelah itu mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang Bukhtanasar habisi mereka. Setelah itu mereka bertobat, Allah kembalikan lagi. Thumma radadna lakumul karrata alaihim. Kami kembalikan lagi kejayaan kalian. Setelah itu mereka kurang ajar, Allah habisin lagi. Allah habisin lagi dengan Allah kirim yang habisin mereka orang kafir yang mungkin tidak percaya kepada Allah, mungkin penyembah api, tidak peduli bagi Allah, tapi Allah menghukum mereka. Allah menghukum mereka. Jadi bisa saja orang kafir mengalahkan orang yang beriman kalau orang beriman tersebut ternyata bermaksiat, menjauh dari Allah, kemudian Allah hukum dengan dibantai sebagaimana Yahudi dibantai oleh Bukhtanasar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa wa'dul akhirah," jika telah datang hukuman bagi kesalahan yang kalian kedua, liyasu'u wujuhakum. Ini para ulama khilaf siapa ini? Apakah Khurdus tadi dari Raja Babil atau dari negeri yang lain datang menghabisi mereka, ya? Liyasu'u wujuhakum, untuk membuat wajah kalian menjadi buruk, ya, karena namanya ketakutan itu nampak di wajah. Kesedihan, kehinaan, ya, semua nampak di wajah. Dengan datangnya hukuman ini dari orang kafir ini, orang yang tidak percaya kepada Allah ini, menghabisi mereka, membuat wajah mereka menjadi buruk. Waliyadkhulul masjid, bahkan mereka masuk dalam masjid, mengambil apa yang bisa mereka ambil, merusak masjid. Kama dakhalu awwala marrah, sebagaimana mereka pernah masuk sebelumnya. Waliyutabbiru ma alau tatbira, dan mereka menghancurkan apa yang mereka kuasai, ya. Jadi mereka benar-benar mengadakan pengusakan. Setelah itu Allah berfirman, asa rabbukum ayyarhamakum, semoga Rabb kalian mengasihi kalian. Ya. Masih ada waktu untuk bertobat. Rahmat Allah tidak terputus-putus. Ya, silakan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apa kata Allah, wa in uttum udna. Jika kalian kembali lagi bermaksiat, ya, membangkang, kami akan balik lagi mengirim orang-orang yang akan menghabisi kalian. Perhatikan, ini kaidah berlaku pada orang Yahudi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah sebutkan, sebelumnya Allah sebutkan Yahudi, ya, dua kali berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Baik, yang pertama setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua setelah zaman Nabi Yahya, atau setelah zaman Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam. Baik, di sini mereka menzalimi Nabi Armia, ya. Kemudian mereka membunuh orang-orang soleh. Di sini diriwayatkan mereka berbuat zalim kepada Nabi Yahya. Maka di sini Allah kirim siapa? Allah kirim Bukhtanasar dari Babilonia. Di sini Allah kirim lagi, tadi saya ada yang mengatakan Khurdus namanya, Allah alam bisawab, ya, Khurdus, ya. Ada yang dari Babil juga. Dua kali. Yang ketiga bagaimana? Yang keempat bagaimana? Kemudian yang ketiga, yang keempat, kelima dan seterusnya, Allah punya kaidah. Wa in uttum udna. Ini kaidahnya. Kalau kalian kembali membangkang kepada perintah kami kembali lagi. Itu kami, Allah akan kembali lagi. Kembali lagi mengirim hukuman. Mengirim hukuman. Ini kaidah. Baik, apa yang terjadi? Seharusnya mereka beriman kepada Nabi Isa. Mereka tidak beriman. Bahkan mereka pergi ke orang Romawi agar nangkap Nabi Isa. Kalau bisa dibunuh Nabi Isa. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Mereka juga tidak beriman. Padahal Allah sudah berikan mereka kemudahan. Mereka sudah
menguasai kota Madinah, perdagangan yang kuasai mereka, kebun-kebun yang menguasai mereka, pasar yang kuasai Bani Qainuqa, ya kebun-kebun korma yang menguasai Bani Quraidah, ya. Tapi mereka brengsek, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka dari Bani Qainuqa, diusir dari kota Madinah. Kemudian Bani Nazir diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Terakhir Bani Quraidah karena mereka bekerja sama untuk menggulingkan kota Madinah bersama Al-Ahzab yang 10.000 orang, maka Nabi bunuh mereka. Nabi bunuh mereka sekitar 700 orang dari Bani Quraidah. Ya. Setelah itu dalam perjalanan masa tidak pernah berubah. Jadi Yahudi begitu. Buat keburukan dibasmi lagi dari bangsa mana, buat keburukan lagi dibasmi oleh Hitler dan kawan-kawannya. Begitu terus sampai sekarang mereka punya negara Israel. Sekarang mereka mulai berbuat zalim kepada orang-orang Arab di Palestina, ya. Jarak antara ini dengan ini, ya, berapa tahun? Ini tadi kita bilang 461 tahun, ya, 460 tahun. Ya. Sekarang sudah berapa lama mereka menguasai Palestina, menguasai Israel? Sudah ratusan tahun. Belum, ya nanti ada saatnya kalau mereka terus brengsek, janji Allah akan berlaku, wa in utum udna. Sebagaimana nenek moyang mereka sudah dihabisi oleh orang-orang sebelumnya karena mereka brengsek dan kurang ajar. Sombong, angkuhnya luar biasa. Ya, kalau ada orang paling sombong dengan nasabnya, kita mungkin dapati sebagian orang sombong dengan nasabnya, ini darah biru, darah hijau, darah kuning. Mereka yang paling sombong di alam semesta ini, mengalahkan orang-orang lain, mengalahkan sombongnya suku-suku yang lain, Yahudi. Wala ta'lunna uluwan kabira, sungguh kalian akan sombong dengan sombong-sombongnya. Itulah orang Yahudi, tapi kaidahnya wa in utum udna. Kalau kalian brengsek lagi, silakan bebas. Sekarang brengsek. Ya, waktu ada waktunya. Ini dari serangan pertama, serangan kedua, 460 tahun. Dan kalian sudah mengalami orang Yahudi, ya, apa yang dialami oleh kalian. Ada saatnya kalau kalian terus brengsek, membunuh orang-orang tidak bersalah, membuat kerusakan di alam semesta dengan rencana-rencana kalian, akan satu saat masa kalian akan dihukum lagi oleh Rabbul Alamin. Wa in utum udna, kemudian kata Allah, wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ya. Dan kami jadikan neraka jahanam bagi orang-orang kafir hasir. Hasir itu semacam ada dua pendapat sih. Hasir ada yang mengatakan adalah habs, yaitu semacam penjara, itu tahanan. Ada yang mengatakan hasir artinya adalah tikar. Ya, dan itu lebih cocok, ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, bahwasanya Allah menjadikan mihadan, ya, neraka sebagai mihad, sebagai tempat tidur, ya. Wa min fawqihim ghawash, ya, di atasnya selimutnya neraka, tempat tidurnya neraka. Jadi maksudnya neraka akan dijadikan tempat tidur mereka di neraka jahanam bagi orang-orang kafir. Taib, sampai di sini dulu para ikhwan, para peserta kajian Menteng Mengaji dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat yang bisa kita sampaikan sampai ayat ke-8 dari surat Bani Israil. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, ayat 9 dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja, ya, kajian kita. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.